Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Bunga Anissa dengan NIM 25501910449 dari Prodi Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis natrium tetraborat serta analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Green Analytical Chemistry atau GAC. Analisis ini penting karena dalam bidang farmasi kita tidak hanya memastikan kandungan suatu zat, tetapi juga memastikan bahwa tidak terdapat cemaran logam berbahaya yang dapat memengaruhi keamanan produk. Natrium tetraborat merupakan senyawa borat yang jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi ion natrium atau Na+ dan ion borat. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu identifikasi kation dan anion. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang didasarkan pada pengamatan perubahan warna, pembentukan endapan, dan uji nyala. Selain itu, pada analisis cemaran tembaga dalam kunyit dilakukan identifikasi ion Cu2+ melalui reaksi spesifik yang menghasilkan perubahan warna atau endapan khas. Langkah pertama adalah uji organoleptik. Berdasarkan hasil pengamatan, natrium tetraborat berbentuk kristal atau serbuk kristal, berwarna putih bening dan tidak memiliki bau. Uji ini penting sebagai identifikasi awal karena setiap zat memiliki karakteristik fisik tertentu yang dapat memberikan gambaran awal sebelum dilakukan uji kimia lebih lanjut. Selanjutnya, sampel ditimbang sekitar 0,5 gram, kemudian dilarutkan dalam Aquades. Jika diperlukan, dilakukan pemanasan ringan untuk mempercepat proses pelarutan. Pada tahap ini juga diterapkan prinsip Green Analytical Chemistry, yaitu menggunakan pelarut seminimal mungkin dan menghindari pemanasan berlebih agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, identifikasi kation natrium dilakukan dengan uji nyala. Kawat nikrom dicelupkan ke dalam larutan sampel, kemudian dipanaskan menggunakan api bunsen. Hasil yang diperoleh adalah nyawa berwarna kuning terang. Warna ini merupakan ciri khas ion natrium karena elektron yang tereksitasi akan memancarkan energi dalam bentuk cahaya kuning. Untuk identifikasi anion borat dilakukan beberapa uji. Pertama, uji alkohol dan asam, di mana terbentuk nyala hijau. Hal ini terjadi karena borat bereaksi dengan alkohol, membentuk ester borat yang bersifat volatil dan menghasilkan nyala hijau saat dibakar. Kedua, uji kurkumin yang menunjukkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan hingga kehitaman. Perubahan warna ini menunjukkan adanya reaksi spesifik antara borat dan kurkumin, sehingga dapat dikatakan hasilnya adalah positif. Pada analisis cemaran tembaga dalam kunyit dilakukan tahap destruksi terlebih dahulu. Hal ini karena kunyit merupakan bahan organik, sehingga perlu dihancurkan matriksnya agar logam dapat terdeteksi. Setelah destruksi ion, tembaga akan berada dalam bentuk Cu2+ dan dapat diuji dengan beberapa reaksi spesifik. Dengan penambahan NH4OH, terbentuk warna biru tua yang menunjukkan terbentuknya kompleks tembaga amonia. Dengan H2S, terbentuk endapan hitam berupa CuS. Hasil-hasil ini menunjukkan adanya cemaran tembaga dalam sampel kunyit. Dalam praktikum ini juga diterapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Beberapa penerapannya antara lain menggunakan skala mikro untuk mengurangi limbah, memilih reagen yang lebih aman, menghemat energi dengan pemanasan minimal, serta melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang. Hal ini bertujuan agar analisis tidak hanya akurat, tetapi juga aman bagi lingkungan. Berdasarkan hasil analisis natrium tetraborat, dapat diidentifikasi melalui uji nyala
kuning untuk ion natrium dan nyala hijau serta uji kurkumin untuk anion borat. Sedangkan cemaran tembaga dalam kunyit dapat dideteksi melalui reaksi spesifik yang menghasilkan perubahan warna dan endapan khas. Dengan demikian, metode analisis kualitatif ini efektif digunakan dan dapat dikombinasikan dengan prinsip GAC agar lebih ramah lingkungan. Sebelumnya, setelah saya mendiskusikan ini di kelas, ternyata ada yang lebih ramah lingkungan dan dapat dikombinasikan dengan prinsip GAC, yaitu menggunakan preparasi kering, tidak menggunakan preparasi yang basah. Dari praktikum ini, saya menyadari bahwa analisis kualitatif tidak hanya sekedar menghafal reaksi, tetapi lebih kepada memahami prinsip di balik setiap uji yang dilakukan. Setiap perubahan warna atau terbentuknya endapan memiliki makna tertentu yang menunjukkan keberadaan suatu ion. Misalnya, warna kuning pada uji nyala menunjukkan adanya natrium, sedangkan warna biru tua pada reaksi dengan amonia menunjukkan adanya kompleks tembaga. Hal ini membuat saya lebih memahami bahwa kimia bukan hanya teori, tetapi juga observasi yang harus dianalisis secara logis. Selama pengerjaan tugas ini, salah satu kendala yang saya alami adalah memahami hubungan antara reaksi kimia dengan hasil pengamatan. Namun, setelah mempelajari lebih dalam, saya mulai memahami bahwa setiap reaksi memiliki dasar teori yang jelas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijelaskan secara ilmiah. Dari sini, saya belajar untuk tidak hanya menerima hasil, tetapi juga memahami alasan di balik hasil tersebut. Praktikum ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama dalam melatih ketelitian dan kemampuan analisis. Selain itu, saya juga belajar pentingnya mendeteksi cemaran logam seperti tembaga, karena dapat berdampak pada keamanan bahan obat atau pangan. Dengan demikian, analisis seperti ini sangat penting dalam bidang farmasi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. Sebagai penutup, praktikum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman saya terhadap analisis kualitatif, tetapi juga melatih cara berpikir ilmiah dan sistematis. Hal ini menjadi bekal penting dalam bidang farmasi, terutama dalam memastikan keamanan dan
kualitas suatu bahan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.